Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya, kita bertemu. Kali ini, Bang Pet akan kembali membawakan sebuah cerita mengenai sebuah kisah pendakian yang cukup menyeramkan. Penasaran dengan cerita selengkapnya? Simak video ini ya, dan selamat datang di channel Bang Pet's Illustration. Yono, teman masa kecilnya, sebentar lagi akan menikah. Bakri yang mendapat kabar itu menjadi was-was. Dia tahu kalau kabar ini akan membuat ibunya semakin gencar untuk menyuruhnya menikah. Bakri yang pulang pabrik dari pukul 5 sore, ketika sampai di rumah, Sumini sudah menunggu di teras. Wajahnya tertekuk lesu. Bakri turun dari motor dengan perasaan tak enak. Sepanjang perjalanan tadi, dia sudah menduganya. Minggu depan Yono menikah. Kamu mau kapan, Kri? Sumini, ibu Bakri, sudah berdiri dan berjalan mendekati Bakri yang sedang melepas sepatunya. Bakri hanya bisa terdiam. Dia sudah menduga akan mendapat pertanyaan ini. Sumini menjadi semakin kesal karena Bakri pura-pura tak mendengarnya. Dia mencari cara lain supaya anak sematawayangnya mau menjawab pertanyaan itu. Sumini mencoba duduk di dekat Bakri yang masih sibuk melepas sepatunya. Dengan itu, Bakri merasa tak nyaman. Dia percepat melepasnya, lalu melenggang masuk. Sumini hanya bisa menghela nafas. Nafas itu terdengar penuh dengan kekecewaan. Dia yang sudah tak tahan lagi, kembali mengejar Bakri. Ibu dan bapak sudah tua, Kri. Kamu mau kapan menikah? Apa kamu tega melihat ibu mati tanpa tahu siapa cucunya? Suara Sumini terdengar keras dan tampak seperti menghantam gendang telinganya. Bu, perkara menikah itu bukan perkara mudah. Kita tidak bisa sembarangan memilih seperti beli somai. Perlu waktu dan orang yang tepat, Bu. Bakri mendengus kesal. Dia banting tasnya ke sofa, lalu masuk ke kamar mandi. Sumini tiba-tiba menangis. Isak tangisnya pun juga terdengar sampai ke belakang. Margono yang sedang memberi makan kambing-kambingnya pun langsung lari terbirit-birit. Bu, kenapa? Ada apa, Bu? Margono panik dan duduk di dekat Sumini. Bakri, Pak. Bakri. Kenapa Bakri tidak mau menikah? Padahal teman-temannya kan sudah menikah semua. Jawab Sumini sesenggukan. Bu, Bakri itu benar. Menikah itu bukan perkara yang mudah, Bu. Ibu kan juga sudah tak beritahu kalau jangan menyuruh Bakri menikah lagi. Bakri pasti capek, Bu. Margono, ayah Bakri, tadi sempat mendengar Bakri mengatakan alasannya. Nafas Sumini masih tersengal-sengal. Tubuhnya yang sudah kurus dan keriput pun ikut bergetar berkali-kali saat ia menangis. Setelah agak tenang, Margono mengajak Sumini untuk makan malam. Bakri pun menyusul. Suasana makan malam saat itu berjalan dengan canggung. Mereka tak ngobrol sama sekali. Selesai makan, Bakri langsung nyelonong masuk ke kamar. Pikirannya penuh dan perasaannya berantakan. Dia memutuskan untuk tidur lebih cepat. Sumini tak pernah merasa kapok. Sebelum Bakri berangkat, dia membahas lagi perihal pernikahan. Namun kali ini, Sumini berbicara dengan nada yang lebih halus. Cara itu ia lakukan supaya Bakri mau luluh. Bu, aku selama ini juga sudah berusaha, tapi memang belum ada yang mau. Raut wajah Bakri tampak sedih. Sumini hanya bisa terdiam termenung. Pandangannya bergerak ke arah di mana Bakri pergi. Anak sematawayangnya itu berangkat menggunakan motor butut berwarna putih milik bapaknya dulu. Ketika hendak pulang, Bakri mendapat kabar kalau pabriknya akan libur selama 3 hari. Dan kabar itu tentu membuatnya tak bahagia. Bakri tak bisa membayangkan harus terus berada di rumah selama 3 hari. Karena Bakri tak kuat bila harus mendengar Sumini lebih sering memintanya menikah. Apalagi saat libur, pertemuan mereka akan semakin intens. Dan hal itu akan membuat kepalanya pusing. Baru saja selesai melamun, Ardi datang menyapa. Kri, liburan mau kemana? Ardi basa-basi bertanya sebelum pulang. Nggak tahu nih, pusing. Bakri mengendus. Ikut aku saja ke Villa Tawangmangu. Ardi mengajak sambil tersenyum. Mata Bakri seketika berbinar. Kamu yakin? Memangnya villa siapa? Bakri sedikit agak ragu. Punya Om, kalau libur aku bisa make.
Bakri seketika langsung setuju. Dia membuat janji dengan Ardi yang kebetulan ngekos di dekat pabrik. Mereka berencana akan berangkat bersama dari pabrik. Ardi setuju dan mereka pun pulang. Paginya, pukul 8 pagi, mereka bertemu. Setelah mengecek semua barang bawaan, mereka pun akhirnya berangkat. Dari Sukoharjo ke Tawangmangu hanya memakan waktu 1 jam saja. Mereka bermotoran dengan santai. Kalau tidak ada aku, kamu mau ke villa itu sama siapa? Di tengah perjalanan, saat mereka sarapan di warung soto, Bakri bertanya karena penasaran. Aku sendirian, kadang bersih-bersih dan buat nenangin diri. Ardi tersenyum sambil menyuapkan nasi ke mulutnya. Kurang kerjaan banget kamu ya. Bakri tertawa, Ardi pun juga ikut tertawa. Ya kan libur, makanya kurang kerjaan. Selesai makan, mereka melanjutkan perjalanan lagi. Pukul 9 kurang, mereka sudah memasuki area kaki Gunung Lawu. Suasana dingin mulai terasa. Bakri mengencangkan jaketnya karena dingin sempat masuk melalui celah jaket. Mana villanya? Bakri bertanya dengan rasa penasaran. Villanya ada di kampung, jadi lumayan jauh dari jalan. Ardi menjelaskan sambil menjalankan motornya. Tak kirain ada di pinggir jalan besar ini. Bakri menggaruk bagian belakang helm. Ardi membelokkan motornya memasuki perkampungan. Jalanan kampung itu terlihat menanjak. Bakri mencoba mengimbangi dengan sedikit menambah gas motornya. Motor mereka pun masuk melalui jalanan menanjak. Mulanya, jalanan itu dipadati oleh rumah-rumah orang. Namun semakin naik, rumah mulai terlihat jarang-jarang. Bakri pun menelan ludah saat motor mereka sampai di jalanan yang kanan kirinya hanya berisi pepohonan besar. Di, masih jauh? Bakri bertanya dengan rasa takut yang mulai menyelimuti. Lumayan, Ardi menjawab sekilas karena fokus pada jalan menanjak yang ada di depannya. Mereka terus berjalan sampai melewati sebuah pemakaman besar. Di sini, Bakri semakin ketakutan. Tidak ada sumber cahaya selain lampu motor mereka. Bakri tak menyangka kalau ada tempat yang semenakutkan ini. Setelah melewati pemakaman itu, Ardi membelokkan motornya tepat ke depan villa. Bangunan villa tersebut sangat megah. Dinding-dindingnya terbuat dari kaca dan ukirannya kuning keemasan. Ardi membuka gerbang lalu mengajak Bakri masuk. Halaman villa ini sangat luas. Jarak antara gerbang ke villa juga lumayan jauh. Kanan kirinya berisi pepohonan dan juga rerumputan yang sangat terawat. Villa ini ada yang nunggu. Bakri masih tampak terkagum-kagum. Ada Pak Soma dan istrinya, Bu Wiji. Mereka sampai di villa. Ketika Ardi mengetuk pintu, buru-buru pintu itu dibuka oleh Pak Somad. Bakri menyalaminya sambil diperkenalkan oleh Ardi. Masuk mas, anggap saja rumah sendiri, ujar Pak Somad. Bakri hanya membalas dengan senyuman. Bakri pun mengikuti kemana Ardi pergi. Ardi bilang kamarnya ada di sebelah. Bakri mengangguk lalu langsung masuk ke kamar sebelah. Dia letakkanlah semua barang bawaannya. Dia sempat mencoba kasur yang lumayan besar itu. Baru saja terpejam matanya, Bakri mendengar ada anak kecil tertawa di kamar mandi. Bakri seketika terpanjat. Dia pun memandangi pintu kamar mandi yang tertutup itu. Hah? Ada anak kecil? Siapa? Kok mereka di sana gelap-gelapan? Bakri membatin sambil terus mengamati. Suaranya semakin terdengar jelas. Bakri yang penasaran pun langsung membukanya. Tubuhnya melemas saat mengetahui kamar mandi itu kosong. Lah, di mana anak-anak itu? Apa jangan-jangan ada di kamar sebelah? Bakri menelan ludah. Bakri pun segera berlari ke kamar sebelah. Namun di sana juga tak ada siapa-siapa. Dia menghela nafas lalu duduk di sofa. Pandangannya beredar ke seluruh penjuru ruangan. Ardi belum juga keluar dari kamarnya. Mungkin dia ketiduran, pikir Bakri sambil menyalakan sebatang rokok. Meskipun Bakri merokok, dia bukan perokok aktif. Dia hanya merokok saat pikirannya penuh dan dalam keadaan genting. Baru saja ia mau menikmati isapan rokok pertamanya, Bakri mendengar suara mengaum. Ia pun terdiam. Bola matanya bergerak cepat untuk mencari sumber suara. Namun situasi tampak lengang. Tidak ada tanda-tanda hewan buas di sini. Pasti ada yang gak beres dengan villa ini. Makanya hari libur pun gak laku. Bakri mulai beradu dengan dugaan-dugaan yang muncul di dalam pikirannya. Dia harus menanyakan pada Ardi soal villa ini. Ketika menengok ke arah dapur, Bakri melihat ada orang yang masuk ke sana. Sepertinya Ardi sudah bangun, batin Bakri sambil melangkah ke arah dapur. Dia nyalakan lampu dapur dan ternyata tak ada siapa-siapa.
Kri, kamu kenapa? Bakri langsung meloncat saat mendengar suara dan tangan menyentuh pundaknya dari belakang. Bakri melompat sambil berbalik badan. Ternyata itu adalah Ardi. Bakri pun menghela nafas dengan lega. Dia kira siapa? Didi, tak kirain siapa. Ngagetin aja. Bukannya tadi kamu masuk ke dapur ini? Bakri bertanya dengan curiga. Maksudmu apa, Kri? Wong aku baru bangun, baru keluar kamar juga. Aku kesini karena lihat kamu ngendap-endap. Ardi tampak bengong. Jawaban dari temannya membuat Bakri semakin yakin kalau memang villa ini ada yang tak beres. Bakri pun mengajak Ardi ke sofa. Dia ingin membicarakan villa yang mereka tinggali saat ini. Peristiwa-peristiwa yang ia alami barusan membuatnya penasaran dan tidak bisa menahan lagi. Semua peristiwa itu ia ceritakan pada Ardi. Bukannya takut, Ardi malah tertawa. Bakri sontak memasang wajah kaget. Dia memandangi wajah Ardi sampai seperkian detik karena masih keheranan. Bakri, kamu tuh harusnya nggak perlu setakut ini. Ardi ketawa dengan sedikit meledek. Maksudmu gimana? Kok ngelarang aku takut? Lihat, mereka nggoda aku tanpa ampun. Bakri menggeleng sambil memegangi kepalanya. Aku sudah sering diganggu kayak gitu, apalagi pas pertama kali tidur di sini. Tapi aku yakin semua itu hanyalah ucapan selamat datang. Toh nyatanya setelah lama dan aku sering kesini, mereka tak lagi mengganggu. Bakri terdiam, tak lagi berbicara. Bagaimanapun juga, apa yang dialami malah akan menjadi sebuah perdebatan panjang di antara mereka berdua. Ardi yang merasa sudah selesai pun mengajak Bakri masak mie ke dapur. Dingin-dingin gini memang enaknya makan mie kuah, Kri. Aku selalu stok banyak kalau tidur di sini, ujar Ardi ketika tangannya sibuk menuang bumbu-bumbu di piring. Bakri hanya mengangguk. Usai mie datang, mereka menyantapnya di teras. Ardi juga membawa susu coklat, teman yang pas untuk makan malam dan duduk-duduk di teras. Mumpung cuacanya bagus dan masih libur 2 hari lagi, gimana kalau besok kita mendaki? Ardi menawarkan idenya di tengah-tengah mereka yang sedang asik menikmati mie kuah dan suasana malam penuh bintang. Mendaki? Cuma berdua? Memangnya kamu yakin? Bakri senantiasa dibuat terkejut selama berada di villa ini. Kali ini ia terkejut dengan ajakan mendaki. Yakin? Aku sudah sering kok ke sana. Tenang aja. Ardi menjawab dengan nada santai. Tapi kan aku nggak membawa alat mendaki. Jangan gila kamu. Kamu bisa mati kedinginan. Bakri meletakkan piring karena saking paniknya. Di villa ada, malah banyak ukurannya. Kamu tinggal pilih. Ardi mengajak Bakri untuk masuk ke salah satu kamar. Dan ternyata benar, peralatan mendakinya sangat komplit. Bakri pun menyetujui setelah melihat peralatan mendaki itu. Mereka berniat berangkat pagi-pagi karena suasananya masih segar dan belum terlalu panas. Dari villa ke gunung hanya perlu waktu 10 menit. Malam semakin gagah menduduki singgasananya. Bakri malam itu belum bisa tidur. Dia masih memikirkan soal kejadian yang sedari tadi alami. Rasanya ingin sekali ia tidur dan berharap pagi datang menjelang. Namun suara-suara aneh itu mulai berdatangan lagi. Kali ini Bakri tak mau menggubrisnya dan memaksa matanya untuk terpejam hingga ia tak sadar dan terlelap dalam tidurnya. Bakri dan Ardi bangun kesiangan. Mereka yang berencana berangkat mendaki pagi-pagi malah bangun jam 10. Mereka berdua sama-sama menyesal karena tak mau terlalu larut. Mereka memutuskan untuk belanja terlebih dahulu. Mereka ingin membeli perlengkapan makan untuk pendakian di pasar Tawangmangu. Mulai dari mie dan makanan ringan menjadi sasaran empuk mereka. Usai belanja, mereka juga mampir ke sebuah toko peralatan mendaki. Untung aja kita kesiangan ya, Kri. Kalau enggak, kita di atas gak bisa makan. Gas portable-nya habis ternyata. Adi tertawa. Iya, ada hikmahnya juga kan kesiangan. Bakri meringis sambil menggaruk kepala. Setelah selesai berbelanja peralatan yang kurang, Bakri dan Ardi pun kembali lagi ke villa. Setibanya di sana, mereka sudah disambut sarapan yang menggugah selera. Masakan dari penunggu villa memang menggairahkan. Ayo, sarapan dulu mas. Bu Wiji udah nyiapin semuanya. Pak Somad pun mengajak mereka ke dapur untuk mengambil sarapan. Bakri makan dengan sangat lahap. Ayam goreng masakan Bu Wiji bakal menjadi makanan kesukaannya ketika nanti berkunjung ke villa ini lagi. Seharian ini mereka habiskan untuk mempersiapkan pendakian di Gunung Lawu nanti malam. Bakri sudah tak sabar. Ini adalah pengalaman pertama kalinya dia akan mendaki ke gunung yang lebih tinggi.
Selepas Isya, Bakri dan Ardi bersiap mendaki. Mereka menduga cuaca malam ini akan begitu bersahabat, sehingga tak perlu membawa mantel. Bakri dan Ardi sudah sampai di pintu masuk pendakian. Setelah melakukan registrasi dan juga pembayaran, mereka masuk bersama dengan rombongan pendaki lain. Pendakian itu terasa menyenangkan karena beramai-ramai. Kalau akhir pekan ramai pendaki ya, Kri? Ardi tersenyum sambil memandangi pendaki lain yang sedang berjalan beriringan dengan mereka. Bakri mengangguk saat mendekati pos 2. Entah kenapa, para pendaki tadi sudah tak terlihat. Bakri dan Ardi sempat kaget dibuatnya, tapi mereka masih berpikiran positif. Pendaki-pendaki tadi udah pada kemana ya? Tanya Bakri keheranan. Mungkin udah naik duluan. Kita kelamaan sih. Bakri pun mengangguk lalu mengajak Ardi istirahat. Baru saja mereka duduk, tiba-tiba mendung gelap datang. Mendung itu membuat suasana pos menjadi gelap gulita. Waduh, kok mendung? Gimana nih? Bakri sedikit panik dan tangannya sibuk mengeluarkan senter. Iya, kok aneh ya? Tadi kan cerah, kok tiba-tiba mendung? Ardi sedikit menggerutu. Dia juga mencari senter di dalam tasnya. Tak berselang lama, hujan pun turun dengan derasnya. Bakri merapatkan jaketnya supaya ia tak kedinginan. Sementara Ardi sibuk menatap butiran-butiran air yang turun tanpa aba-aba itu sambil menyalakan sebatang rokok. Dia ingin menikmati momen itu dengan sebuah rokok. Hujan pun akhirnya berhenti bersamaan dengan isapan terakhir. Ardi membangunkan Bakri yang ternyata sempat tertidur. Bakri pun gelagapan dan langsung turun. Mereka berdua pun melanjutkan perjalanan. Jalan yang harus mereka lalui menjadi sangat licin. Bakri sempat nyaris terpeleset dan masuk ke jurang. Namun berhasil Ardi tahan. Kejadian itu membuat mereka menjadi lebih berhati-hati. Bakri dan Ardi silih berganti mengingatkan. Tibalah mereka pada sebuah padang savana yang biasa digunakan para pendaki untuk mendirikan tenda. Ardi, coba kamu lihat, nggak ada tenda kemah di sini sama sekali. Padahal kan jelas-jelas kita tadi lihat ada banyak pendaki. Bakri menelan ludah. Dia mulai merasakan keanehan malam ini. Iya ya, apa mungkin mereka di pos dekat puncak? Ardi mencoba menenangkan pikirannya supaya tak terbawa suasana. Bakri hanya mengangguk sekilas lalu memasang tenda bersama Ardi. Mereka membawa satu tenda yang ukurannya cukup besar untuk berdua. Tenda yang mereka pinjam tergolong mudah untuk dipasang, sehingga tidak terlalu memakan banyak waktu. Ketika tenda berdiri, mereka segera membuat api unggun. Dan karena tak ada pendaki lain, mereka bisa leluasa membuat apinya. Sambil menunggu, Bakri memasak mie dan Ardi membuat kopi. Mereka saling bekerja sama. Ardi mulai mengantuk usai menghabiskan satu piring mie. Dia pamit untuk masuk duluan. Bakri yang belum mengantuk memilih untuk menunggu di dekat api unggun. Badannya masih terasa kedinginan. Beberapa menit ditinggal oleh Ardi. Bakri melihat ada seorang perempuan yang sedang bersandar di bawah pohon. Bakri pun kaget melihatnya. Awalnya ia tak mau melihat lagi. Namun ketika dia tengok berkali-kali, perempuan itu masih ada di sana. Dia orang apa bukan ya? Kok sendirian di sana? Batin Bakri penasaran. Rasa penasaran itu tumbuh begitu cepat di hatinya. Bakri yang sudah tak tahan mencoba untuk mendekatinya. Langkah Bakri perlahan namun hati-hati. Kadang ia malah sedikit berjinjit agar tak menimbulkan suara. Ketika sampai beberapa meter di depan perempuan itu, Bakri berhenti. Entah mengapa hatinya tiba-tiba diserang kebimbangan. Ia takut kalau terjadi apa-apa padanya. Di sisi lain, hati nuraninya membujuk Bakri agar mau mendekati perempuan tersebut. Siapa tahu dia tersesat. Bakri berani mengambil keputusan usai bergelut dengan kebimbangan. Bakri memutuskan untuk mendekatinya. Permisi, kamu kenapa di sini sendiri? Bakri bertanya dengan nada lirih saat berdiri persis di depan perempuan itu. Iya, aku tadi ketinggalan rombongan, jadi aku nggak tahu harus kemana. Perempuan itu menjawab dengan pelan, dengan nada sedikit risau. Bakri amati dan pastikan lagi. Ternyata perempuan itu bukan jelmaan, namun wajahnya tampak sangat pucat. Mungkin habis kehujanan, jadi tampak pucat. Bakri meyakinkan dirinya sendiri. Kalau begitu, ayo ikut aku aja ke tenda.
Bakri berjalan duluan, meninggalkan perempuan itu. Perempuan itu pun mengikuti Bakri, jalannya malah lebih cepat. Bakri kaget karena perempuan itu tiba-tiba sudah berada di depannya. "Hah? Kapan kamu membalapku?" "Lah, kamu kan di belakangku," teriak Bakri keheranan. Barusan, kamu aja yang gak sadar. Perempuan itu tersenyum. Mereka pun duduk di dekat api unggun. Bakri nampak canggung, tapi dia berusaha tetap tenang. "Kamu dari rombongan mana?" Bakri bertanya dengan nada penuh kecanggungan. Aku dari Semarang. Perempuan itu menekuk kedua kakinya, sehingga lututnya bisa ia gunakan untuk meletakkan kedua tangannya. "Mereka lagi naik ke atas?" Kayaknya sih iya. Tadi aku ketinggalan dan gak tahu harus kemana. "Oh, kalau gitu, kamu tunggu dulu aja di sini. Nanti kalau mereka turun, kamu bisa gabung lagi." Bakri tersenyum. Perempuan itu hanya mengangguk. Bakri yang kelupaan berkenalan mencoba mengejaknya berkenalan. Entah kenapa, perempuan itu begitu menarik baginya. Padahal baru beberapa menit mereka bertemu. "Oh iya, namaku Bakri." Bakri berkenalan dengan malu-malu. Aku Anggi. Anggi mengelurkan tangannya. Bakri menyambut tangan itu. Saat bersentuhan dengan tangan Anggi, Bakri terkaget. Entah mengapa, tangan perempuan itu sangat dingin. Bakri merasa seperti pernah menyentuh sesuatu yang seperti itu. Ia teringat dengan temannya yang waktu itu sudah meninggal. Karena tak kuat dan kaget, Bakri buru-buru melepasnya. Bakri dan Anggi pun mengobrol. Mereka asyik mengobrol tanpa mempedulikan area sekitar. Ardi yang sudah tidur duluan tentu tidak akan mudah bangun. Jadi Bakri sedikit tenang. Dia bisa berkenalan lebih jauh dengan Anggi. "Apa kamu sering mendaki juga?" Bakri meletakkan kedua tangannya di atas api unggun karena merasa kedinginan. Sering. Bahkan tiap malam minggu aku selalu mendaki ke gunung ini. Jadi kalau kamu mau ketemu, mendaki saja waktu malam minggu. Anggi tersenyum. Gerakan perempuan itu sangat terbatas. Mendengar itu, Bakri langsung mencatat di kepalanya. Mungkin ini sudah jalannya dia menemukan perempuan yang tepat. Bakri akan terus mencoba mendekatinya. Salah satunya dengan mendaki setiap malam minggu. Aku izin buang air dulu ya. Anggi tiba-tiba beranjak, lalu berjalan ke semak-semak. Semak-semak yang biasa digunakan pendaki buang air, jaraknya lumayan jauh. Bakri pun menawarkan diri untuk mengantarnya. Tapi setelah ia pikir-pikir, mengantar perempuan buang air itu sangat tidak etis. Kemudian setengah jam berlalu begitu cepat. Bakri hanya celingak-celinguk karena Anggi belum kunjung kembali. Saat hendak menyusul, tiba-tiba Ardi keluar tenda. Kamu mau kemana? Ardi menguap. "Tadi ada perempuan ketinggalan rombongan. Nah dia tak ajak ke sini. Terus pas ngobrol, dia izin buang air. Sampai sekarang gak kembali. Makanya mau tak susulin. Takut ada apa-apa." Bakri menatap ke semak-semak di mana Anggi masuk ke sana tadi. Jangan gila kamu. Dia itu perempuan. Udah tunggu aja. Kalau ada apa-apa dan ternyata dia menjebak kita, bisa viral kamu. Ardi berjalan ke arah sebuah kompor kecil. Dia ingin membuat api dan makan cemilan karena lapar. Bakri pun menuruti perkataan Ardi, lalu kembali duduk di dekat api unggun. Ardi yang sibuk membuat kopi menanyakan soal perempuan yang Bakri maksud. Bakri dengan antusias menceritakannya. Kadang ia sampai terlihat senyum sendiri. Berbeda dengan Ardi, dia malah menemukan hal-hal ganjil, sehingga itu menimbulkan kecurigaan. Dia curiga kalau perempuan itu jangan-jangan hanya jelmaan. "Jelmaan apa sih, Ar? Wong tak lihat-lihat dia manusia. Mana mungkin jelmaan?" Bakri merasa tak terima dengan dugaan Ardi. Kan, aku bilang siapa tahu, Bakri. Ardi mengendus kesal. "Aku yakin enggak lah." Bakri malah terpengaruh dengan perkataan Ardi. Namun, ia kembali meyakinkan dalam hatinya kalau Anggi bukanlah manusia jelmaan. Bakri semakin merasa khawatir dengan Anggi yang tak kunjung juga datang. Ia pun mengajak Ardi untuk menyusulnya. Ardi dengan malas dan sedikit penasaran pun menuruti keinginan temannya. Mereka mencari di semak-semak tersebut, namun Anggi tak ada di sana. Bakri menggaruk kepalanya. Dia yakin kalau tadi Anggi ke semak-semak ini. "Sudah kubilang kan, dia itu jelmaan." Ardi tertawa seraya mencandai Bakri. Bakri menjadi cemberut dan sedikit kesal. "Enggak lah, kamu itu ada-ada aja. Siapa tahu dia udah ketemu sama rombongannya," gerutu Bakri sambil berjalan meninggalkan Ardi yang masih ketawa.
Ardi yang baru sadar ditinggal sendirian langsung lari dan mencitak kepala Bakri. Bakri tertawa karena akhirnya dia bisa balas dendam. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan sampai ke puncak. Bakri sampai di rumah setelah pendakiannya selesai. Dia sampai pada pukul 7 pagi. Di teras, ibunya sedang merapikan dan menyirami bunga-bunga. Melihat anaknya datang, Sumini bertanya, "Kamu dari mana saja?" Sumini bertanya dengan posisi masih menyirami bunga. "Dari Mendaki, Bu," Bakri menjawab singkat. Sumini langsung tampak bunga. Karena kalau mendaki berarti rombongan, dan biasanya dalam rombongan itu ada perempuannya. Siapa tahu Bakri mendapat kenalan saat mendaki. "Kamu mendaki dengan siapa aja?" Sumini bertanya dengan sangat antusias. Cuma sama Ardi. Jawaban itu membuat Sumini patah hati. Semangatnya yang sempat menggelora tiba-tiba runtuh dalam sekejap. Saking sakitnya, Sumini hingga memegangi dada. Bakri masuk setelah melepas sepatu dan menaruh baju pakaiannya. "Kamu kalau main itu bareng-bareng sama perempuan gitu loh. Biar bisa punya kenalan perempuan. Jangan cuma sama laki-laki." Sumini mulai mengomel lagi seperti biasa. Soal kenalan, aku udah ada kenalan, Bu. Bakri menjawab tanpa ekspresi apapun. Sumini terasa seperti disambar petir. Dia masih tak menyangka dengan jawaban Bakri. "Hah? Kenalan?" Sumini kembali bergairah. Semangatnya bergelora lagi. "Kamu udah ada kenalan? Kenapa nggak dikenalin ke ibu?" Sumini menyerang Bakri dengan berbagai pertanyaan. Tenang, Bu, "Baru proses. Nanti kalau udah deket banget, baru tak bawa ke sini." Bakri senyum-senyum sendiri, membayangkan wajah Anggi saat bertemu dengan Sumini nanti. Pikiran Bakri yang sedang jatuh cinta sudah melompat jauh ke masa depan. "Ah, ibu udah gak sabar. Langsung sikat aja, Nak. Jangan lama-lama. Yang terbaik akan kalah dengan yang tercepat. Ingat kata-kata ibumu ini." Sumini cingkrak-cingkrak. Bakri hanya tersenyum mengangguk. Dia juga senang. Baru kali ini dia merasa santai saat menghadapi pertanyaan ibunya. Bahkan dia sengaja supaya ibunya terus membahas soal ini. Jatuh cinta memang bisa merubah segalanya. Malam minggu, Bakri kembali bersiap-siap mendaki. Sumini yang melihat anaknya mau mendaki tampak sangat bahagia. Dia yakin kalau anaknya sudah membuat janji dengan perempuan kenalannya itu. "Pasti mau kencan mendaki ya?" Sumini tersenyum. Iya, Bu. Bakri mempersiapkan semuanya sendirian. "Kamu sama siapa mendakinya?" Sendirian, kan udah ada janji sama dia, Bu. Bakri menjawab dengan malu-malu. Sumini menepuk pundak anaknya dengan riang. Baru hari ini dia merasa seperti hidup kembali. Sumini tak sabar ingin melihat calon menantunya. Bakri menyalami Sumini dan berangkat sendirian mendaki ke Gunung Lawu. Dia benar-benar nekat karena ingin bertemu dan berduaan dengan Anggi tanpa ada yang mengganggu. Jatuh cinta membuat rasa takutnya hilang. 1 jam ada di perjalanan hingga akhirnya tiba di pintu masuk pendakian. Bakri pun buru-buru mendaftar. Penjaga loket masuk sempat tak percaya kalau Bakri memang sendirian. Bakri hanya tertawa dan mengatakan kalau di atas sudah ada yang menunggu. Bakri mendaki dan merasa kali ini pendakiannya lebih cepat. Tanpa terasa, dia sudah berada di tempat dia berkemah kemarin. Bakri mendirikan tenda sendirian di sana, lalu menyalakan api unggun. Bakri terus memandangi area sekitar. Dia mencari keberadaan Anggi. Dia yakin kalau Anggi juga akan mendaki malam minggu ini. Dia tak lupa dengan ucapan perempuan itu minggu kemarin. Baru saja Bakri selesai membuat semangkok mie, tiba-tiba ada yang memanggil namanya. Bakri kaget, lalu menengok ke atas. Ternyata Anggi. Bakri buru-buru meminta Anggi duduk. "Kemarin kok kamu ngilang? Kemana?" Bakri mengelap keningnya yang mulai berkeringat. "Maaf, aku gak sempat pamit karena langsung turun." Anggi tersenyum. Bakri pun segera membuatkan kopi dan mie untuk Anggi. Dan setelah kopinya matang, Bakri memberikannya. Bakri sempat tersentak saat Anggi seketika meminum kopi itu. Anggi, kopinya kan panas. Kok kamu langsung minum semua gitu? Emangnya nggak panas? Bakri tercengang dan bibirnya menganga, masih tak percaya. "Gak panas kok, nyatanya aku baik-baik aja." Lagi-lagi dia hanya tersenyum. Bakri menatap wajah Anggi. Wajah perempuan itu masih pucat. Apa jangan-jangan benar kata Ardi? Pikiran itu tiba-tiba terbesit di pikirannya. Namun Bakri buru-buru membuangnya jauh-jauh.
Bakri menyantap mie dan melirik ke arah Anggi lagi. Mie-nya sudah habis, tak sampai 2 detik. Bakri menghela nafas, lalu melanjutkan makannya lagi. Oh iya, apa aku boleh minta nomormu, biar kita bisa komunikasi terus? Bakri dengan hati-hati dan penuh keraguan meminta nomor pada Anggi. Aduh, kebetulan HP-ku rusak karena jatuh pas tersesat kemarin. Mungkin lain waktu ya. Anggi memainkan bibirnya. Oh, iya nggak apa-apa. Kalau alamat rumah boleh tahu. Bakri tiba-tiba teringat dengan perkataan ibunya. Yang terbaik akan kalah dengan yang tercepat. Makanya dia ingin langsung mendatangi rumah Anggi saja. Anggi mengangguk, lalu mengeluarkan secari kertas yang sudah bertuliskan alamat rumahnya. Bakri kegirangan, dan dia berjanji akan datang minggu depan. Anggi hanya mengangguk. Bakri membereskan sampah-sampah yang berserakan. Dia jadikan satu di belakang tenda. Namun saat kembali, Anggi sudah tak ada di sana. Bakri kembali mencarinya kemana-mana, tapi tak ada. Biasaan emang, suka ngilang tanpa pamit. Awas aja kalau udah di rumahku. Batin Bakri sambil tersenyum-senyum sendiri. Bakri yang sudah mewujudkan tujuannya pun langsung turun. Dia tak mau sampai puncak, karena pada dasarnya dia mendaki hanya ingin bertemu dengan Anggi saja. Ketika sampai di base camp awal masuk, dia bertemu dengan pendaki tadi yang sempat bertatapan saat Bakri membangun tenda. Mas, pas aku lihat-lihat tadi, kok Mas bicara sendiri? Memangnya bicara sama siapa? Pendaki itu mengajak Bakri mengobrol. Hah? Apaan? Orang saya sama teman saya, nggak sendirian. Bakri sempat kaget dengan pertanyaan itu. Pendaki itu yakin kalau ia melihat Bakri mengobrol sendirian. Bahkan teman-teman pendaki lain juga membenarkan. Namun, Bakri masih bersikeras kalau ia bersama dengan temannya. Karena merasa tak nyaman, Bakri pun langsung pamit. Dia tancap gas motornya dan langsung segera pulang. Minggu depannya, Bakri sudah bersiap untuk menuju ke Semarang. Dia ingin mendatangi rumah Anggi sesuai dengan janjinya. Sumini sempat ingin ikut, tapi dilarang suaminya karena akan mengganggu. Sumini pun akhirnya luluh. Bakri pun pamit untuk berangkat segera ke Semarang. Dia berangkat dengan menggunakan motor supaya bisa bebas berlama-lama di sana. Bakri menjadi deg-degan. Ia membayangkan pertemuannya dengan ibu dan ayahnya Anggi nanti. Dari Sukoharjo sampai ke Semarang butuh waktu sekitar 2 jam. Jadi Bakri sudah mempersiapkan bekal saat dia istirahat nanti. Ketika Bakri sampai di Semarang, dia mulai bertanya-tanya mengenai titik dari alamat yang Anggi berikan. Alamat itu ternyata mudah ditemukan. Orang-orang Semarang sudah hafal dengan alamatnya. Bakri pun berjalan sesuai dengan arahan mereka. Dan tibalah dia di kampung yang dimaksud. Jantung Bakri mulai berdetak semakin tak karuan. Dia melewati satu persatu rumah sambil melihat nomornya. Nomor 35. Nah, ini rumahnya. Batin Bakri kegirangan. Bakri turun dari motor, lalu mengetuk pintu rumah dengan sangat pelan. Rasanya tak karuan. Bakri sudah tidak bisa berpikiran lagi. Tak ada sautan, Bakri kembali mengetuk pintunya. Iya, sebentar. Terdengar sautan dari dalam. Bakri sudah tak sabar dan kembali senyum-senyum sendiri. Tak berselang lama, seorang perempuan seusia ibunya keluar dan kaget ketika melihat ada Bakri di depan. Ada apa ya, Mas? Begini Bu, saya pengen ketemu sama Anggi. Angginya ada Bu. Bakri grogi dan nada bicaranya terdengar terbata-bata. Mas ini siapa? Perempuan itu kaget dan sedikit bingung. Saya temannya Anggi Bu. Baru kenalan beberapa hari lalu saat mendaki. Bakri semakin merasa canggung. Dadanya terasa menyempit. Mata perempuan itu seketika membelalak. Lalu meminta Bakri untuk duduk terlebih dahulu. Perempuan itu pun masuk untuk segera membuatkan teh. Bakri menunggunya dengan tidak sabar. Dia sempat melirik ke dalam. Siapa tahu Anggi ada. Atau jangan-jangan Anggi yang mengeluarkan tehnya. Ternyata bayangannya salah. Perempuan itu juga yang mengeluarkan minumannya. Bakri agak sedikit canggung saat disuruh minum. Maaf Bu, apa Angginya ada? Bakri bertanya sekali lagi setelah meminum tehnya. Begini Mas, saya ini ibunya Anggi. Nah, saya mau cerita tapi gak enak. Gak tahu harus mulai dari mana. Tapi Mas jangan kaget ya. Perempuan itu ternyata ibunya Anggi. Maaf Bu, saya kira siapa? Baik Bu. Perasaan Bakri mulai tak enak. Apa jangan-jangan Anggi sudah ada calon
Pikiran Bakri mendadak kacau. Anggi sudah meninggal 5 bulan lalu, Mas. Dia meninggal saat mendaki di Gunung Lawu bersama teman-temannya. Perempuan itu menceritakan semua dengan suara yang sangat lirih. Dia tak mau membuat Bakri kenapa-napa. Bakri tentu saja syok. Seketika tubuhnya lemas. Matanya berkunang-kunang, lalu perlahan mulai gelap. Bakri pun pingsan. Sadar-sadar, Bakri sudah berada di dalam rumah. Dia melihat foto Anggi. Wajahnya sangat mirip dengan Anggi yang dia temui waktu di Gunung Lawu. Tak berselang lama, dia pun menangis. Bakri yang sudah tak kuat meminta Ardi untuk menjemputnya. Sebelum pulang, Bakri sempat ditunjukkan makam Anggi. Bakri menangis sepanjang perjalanan pulang ke Sukoharjo. Kejanggalan-kejanggalan yang dia lihat ternyata adalah tanda yang tak Bakri sadari waktu itu.